بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, saat ini kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bersyukur kepadanya serta nikmat Allah baik itu nikmat dunia terlebih lagi sehingga dengan nikmat kita masih bisa mendatangi salah satu keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjid Nabi dalam rangka melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita berjalan dalam majlis ta'lim dalam rangka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling mewasiatkan dan mengingatkan kepada demikian pula kepada kesempatan. Insyaallah di pertemuan kita di kesempatan kali ini akan lanjutkan bacaan kita di buku Kitab Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abdullah Ta'ala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam poin yang kajian yang tingkatnya dibahas oleh orang terhadap anaknya mereka sampai tahun mentarbiah anak-anak agar berbiasa mencintai demikian pula mencintai para penguasa, karena ini merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sudah membacakan ucapan dari Syekh Rahimahullah Ta'ala tentang manhaj as-salafus salih, di mana mereka tidak memasukkan dan tidak menyebarluaskan aib-aib para penguasa, bukan ini permintaan dan sebagainya. Ini bukanlah manhaj as-salaf. Kemudian kita bacakan perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala al-mu'allif hafizahullah wa qadiyyu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala hadha al-minhaj. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah telah menjelaskan dan menegaskan minhaj ini, metode ini, manhaj metode yang benar
di dalam bermuamalah dengan para penguasa. Kata beliau rahimahullah, inna ba'dhan nas daidanuhum fi kulli majlisin al-kalamu fi ulatil amri wal mukhalifi a'rabihim wa nashri masabihi wa aqtarihim. Sesungguhnya sebagian orang, sebagian orang kebiasaan mereka di setiap majlis adalah membicarakan penguasa, tentunya membicarakan pendidikan. Walau fi'alihim, yang mencela dan mencemarkan kehormatan mereka. Nah, ini kalau di Saudi, ada beliau menerangkan tentang apa yang terjadi di sana sebagian manusia. Kalau di negara kita ya, antara masyarakat dan rakyat mencela, mencemooh, kemudian menghujat serta membeberkan kekurangan-kekurangan wanasri masalihim dan menyebarkan kejelekan-kejelekan dan kesalahan-kesalahan para penguasa. Sebarluaskan bahwa penguasa kita kurang demikian. Nah, mu'ridun malahum min makasini wa awswari, dalam rangka berpaling dari apa yang mereka miliki dari kebaikan-kebaikan dan kebenaran ini. Sebagian manusia itu justru kejelekan-kejelekan, keburukan yang dibicarakan, yang dibahas, dan mereka berpaling dari membicarakan kebaikan mereka. Padahal dia namanya kekuasaan, walaupun punya kesalahan juga punya kebaikan. Tapi sebagai manusia justru tidak menyampaikan dan tidak membicarakan kebaikan mereka. Walaupun anna suluka hadha al-lima walau fi aqrab al-buladi la yazidu al-amru illa syiddah. Kemudian kata Syekh Muhammad rahimahullah, dan tidak ada keraguan anna suluka hadha al-lima, bahwa jalan seperti ini walau fi aqrab al-buladi, dan mencemarkan nama baik, kehormatan para penguasa, ini tidak pernah perkara ini melainkan bertambah dan syiar. Fa'innahu la yaqulu muskilan wa la yanfa', karena membicarakan kejelekan penguasa, mencemarkan nama baik mereka, itu tidak akan melepaskan dan mengeluarkan masyarakat dari muskilah yang dihadapi. Walayat mazlumatan, juga tidak akan mengangkat dan menghilangkan kezaliman. Dalam arti bahwa kita akan menyaksikan perkara. Apakah dia membeberkan kesalahan-kesalahan penguasa, kekurangan mereka, mencemarkan nama baik mereka, kemudian kezaliman itu terangkat jadi hilang dari masyarakat. Muskilah yang dihadapi itu akan terselesaikan, kan tidak. Justru ini menambah kebencian masyarakat dan rakyat kepada penguasa. Wa innama yazidul bala'u bala'an, namun hal yang seperti ini akan menambah bala. Bala yang sudah ada akan bertambah terus. Wa yujibu bughdul wa karahiyah, dan mengharuskan rakyat dan masyarakat benci dan tidak suka kepada
masanya. Wa ada mutafiri awal dari itu nantinya dibuat dan masyarakat atau rakyat tidak akan menjalankan perintah-perintah mereka apabila mereka mengetahui ya kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan keputusannya. Nah, kemudian benci kepada mereka, tidak suka kepada mereka, yang tidak mau menjalankan apa yang mereka perintahkan. Alladzi yajibu ta'atuhu pihak yang justru itu merupakan ya kewajiban bagi rakyat untuk mentaati mereka. Ya, jadi kewajiban rakyat tidak tertunaikan. Kenapa? Karena ada orang yang menyibukkan diri menceritakan, menceritakan kesalahan dan kekurangan. Nah, akhirnya rakyat atau masyarakat jadi benci dan tidak suka kepada penguasa. Jika ketika penguasa memerintahkan sesuatu kepada mereka tidak mau, ternyata tidak mau benci. Padahal taat kepada penguasa adalah wajib. Bagaimana ayat yang sudah kita bacakan? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atiiur rasul dan taatilah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum. Dan taati pula ulil amri minkum, para penguasa. Nah, diperintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu la nashku anna ulil amri qad yasibun. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita tidak timbang, tidak ragu bahwa para penguasa kadang-kadang salah. Ya, jadi tidak dipungkiri bahwa yang namanya penguasa kadang-kadang salah. Kalau yang pikir kadang-kadang keliru. Apa ini di Bani Adam sama seperti selain mereka kadang-kadang. Ya, makanya kalau ada rakyat mengharapkan penguasanya itu tidak punya masalah, tidak punya kekurangan, semuanya baik yang dilakukan, tidak ada kekeliruan sama sekali. Pilihlah malaikat, ya kan? Pilih malaikat karena malaikat itu yang layak semua. Ma'amarah mereka tidak pernah berbuat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Baik orang nama ibu dan mereka senantiasa menjalankan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Di malaikat kalau manusia selama dia berstatus sebagai manusia pasti punya. Maka ini yang harus kita sadari sebagai masyarakat, sebagai rakyat, bahwa penguasa kita itu adalah manusia biasa. Kadang-kadang salah, kadang-kadang ya, tidak maksud dari dosa. Fa'inna kulla bani Adam, karena sesungguhnya setiap bani Adam, ya, setiap anak cucu Adam itu adalah Allah. Ya, bukan khati. Allah ini banyak kesalahan. Ya, kalau khati bersalah, Allah banyak. Wa khairu khata'in at-tawwab, dan sebaik-baik orang yang banyak kesalahannya, banyak kekeliruannya adalah banyak ulama kepada Allah. Banyak kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah. Nah, di sini disebutkan sebaik-baik orang yang banyak salahnya, banyak bertobat. Tidak dikatakan sebaik-baik manusia yang tidak punya salah. Siapa yang tidak punya salah? Ya, selama dia adalah sebagai manusia, maka tidak perlu dari hal ini. Ya, ini berdasarkan banyak-banyak dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa setiap hanya banyak kesalahannya, banyak kekeliruannya. Wahai Allah yang tahu dan sebaik-baik
orang yang banyak bersalah, banyak bertobat. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Jalla Jalla berfirman, ya ibadi kullukum tu'minuna bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, ini panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian melakukan kesalahan, melakukan dosa bil-laili wan-nahar, di malam dan di siang hari. Ini pernyataan Allah di dalam hadis qudsi. Sesungguhnya kalian wahai manusia melakukan dosa dan kesalahan di malam dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku yang mengampuni dosa seluruhnya. Fastaghfiruni, maka minta aku kepada Allah. Nah, jadi Allah membuka pintu taubat dan istighfar. Ya, menunjukkan bahwa hambanya itu banyak melakukan dosa dan kesalahan. Maka Allah buka pintu ini supaya mereka menyadari akan kesalahannya dan keliruannya, sehingga bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan tentu apabila bertaubat dengan melengkapi syarat-syarat taubat. Ya, karena taubat ini adalah ibadah. Nah, taubat ini adalah ibadah. Dan ketika kita meyakini bahwa taubat adalah ibadah, tentu ada syarat-syaratnya. Tidak ada satu ibadah pun melainkan pasti ada surut. Ibadah sholat ada syarat-syaratnya, ya kan? Ibadah zakat ada syarat-syaratnya. Ibadah puasa ada syarat-syaratnya. Ibadah haji ada syarat-syaratnya. Taubat pun demikian. Lahat surut yang memiliki syarat-syarat. Ya, secara ringkas kita sebutkan syarat-syaratnya. Ya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan 3 di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Yang pertama, an-nadam, menyesali maksiat yang pernah dilakukan. Jadi harus ada penyesalan. Apa saya lakukan ini dan jadi harus ada penyesalan. Yang kedua adalah meninggalkan dosa dan maksiat yang seorang tadi bertobat dari tinggalkan. Jangan dekat-dekat lagi. Ya. Jangan melakukan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan Anda ke maksiat yang Anda bertobat. Dan yang ketiga, al-azam Allah yang ilaika, berazam, bertekad untuk tidak mengulangi dosa dan maksiat selama-lamanya. Jadi harus ada azam, ada tekad di dalam hati. Kalau dalam hati mengatakan bahwa kalau saya punya kesempatan lagi, saya akan ulangi, ini bukan taubat. Ya. Bukan taubat. Seperti peminum, ketika ada petugas, dia lari. Dia tinggal minum. Dalam hatinya kalau petugas pulang, dan datang lagi. Ya kan? Ini bukan orang yang taubat, walaupun ditinggalkan minumnya tadi. Jadi harus ada azam, tekad yang kuat di dalam hati untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu kalau kemaksiatannya terkait dengan hak Allah, jadi ada 3. Kalau kemaksiatannya itu terkait dengan hak hamba, maka ditambah yang keempat. Ya. Kalau kemaksiatannya itu adalah dalam mengambil hak saudaranya, datang ke masjid tidak pakai sandal atau pakai sandal pulang-pulang langsung baru sandalnya.
Ya, kan sering kayak gitu ada. Ya, pulang ke masjid itu datang baru. Pulang dari masjid, pulang dari masjid ke rumahnya dia sudah pakai sandal baru. Berarti kan dia ambil barang saudaranya. Kalau dia bertobat, caranya bagaimana? Dikembalikan barang. Kalau sudah rusak, gantikan. Yang semisalnya, kalau tidak ada lagi barang yang seperti itu, gantikan sesuai dengan harga yang aku rusak. Kalau kemaksiatan dan dosa yang dilakukan adalah menghina, menggosip saudaranya, maka dia harus datang kepadanya. Mungkin ada yang tidak kelar dulu, tidak pernah maafkan. Ya. Ini kalau terkait dengan hak sesama hamba, harus berusaha mencari keridhaan ya hamba tersebut dan ya berusaha untuk mendapatkan maaf dari dia. Kalau tidak, maka sampai di akhirat, ya, sampai di akhirat dan khawatir akan seperti yang disebut Rasulullah sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut, ya, menuju ke akhirat punya amalan, amalan sholat ada, amalan puasa ada, amalan zakat ada, haji ada, umrah ada, tapi banyak orang yang didolimi, pernah diambil hartanya sebulan, memukul si fulan, menggibai si fulan, ya, mengadu domba si fulan dengan si aman. Akhirnya ke akhirat, amalan-amalan dia ini habis dipakai untuk membayar dosa-dosa tadi. Ya. Bahkan kalau masih punya utang yang belum terbayarkan, utang dosa belum terbayarkan, maka dosa orang itu akan dipikul kepadanya. Ini yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang bangkrut. Akhirnya amalan ibadah dia yang dari dunia tidak ada didapatkan karena dipakai untuk bayar kezaliman orang lain, kezaliman kepada orang lain. Nah, ini dan tidak boleh kita mengatakan yang saya sudah terserah tidak, tetap sadar dengan ya. Selama saudara dan tidak memaafkan, berarti ini akan dibawa sampai ke akhir. Tidak bisa puas. Itu kalau hak sesama hamba. Ya, makanya kita berusaha untuk minta maaf supaya dimaafkan di dunia ini. Supaya selesai perkara di dunia, jangan dibawa ke akhir atau di akhir. Tidak ada lagi maaf. Justru amalan kita, pahala kita yang akan dipakai membayar. Sesuatu yang paling kita butuhkan justru diambil dipakai membayar kezaliman. Nah, berarti kalau terkait dengan hak Allah berapa syarat tadi? 3. Kalau terkait dengan hak hamba ditambah 1, ya kan? Diminta kerelaan saudara atau maaf. Kemudian ditambah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin 2 lagi syarat. Ya. Satu syarat di depan jadikan pada urutan pertama yaitu ikhlas. Ya, ikhlas. Dan ikhlas ini adalah merupakan syarat semua ibadah. Ya kan? Kita mau sholat harus ikhlas, mau menuntut ilmu harus ikhlas, mengeluarkan zakat harus ikhlas, puasa harus ikhlas, haji ikhlas, umroh ikhlas, semua amal ibadah dituntut untuk ikhlas. Nah, kemudian yang terakhir, beliau gambar satu di awal dan satu di akhir. Ini maksudnya kalau terkait dengan hak Allah. Nah, kalau terkait dengan hak sesama. Yang terakhir yaitu hendaknya bertobat pada waktu diterimanya. Hendaknya bertobat pada waktu atau pada saat taubat itu makbul, masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau setiap orang pintu tobat itu terbuka lebar selama umurnya belum sampai di rombongannya. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yaqbalu tawbatan 'abdihi bergir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama umurnya belum sampai di rombongannya. Jadi jangan percaya kepada orang yang mengatakan Allah tidak mengampuni dosa sampai banyak berkali-kali. Istilahnya berkali-kali. Ya, jangan percaya ini mengantarkan hamba kepada putus asa. Putus asa itu bagus. Itu semacam orang kafir. Ya, harus yakin bahwa Allah mengampuni dosa sebanyak apapun. Ingat bisa membunuh 100 jiwa, ya kan? Yang awalnya membunuh 99 jiwa, datang kepada seorang ahli ibadah, bertanya, apakah ada tobat bagi saya? Saya ini sudah membunuh 99 jiwa. Ahli ibadah dengan kebodohannya menjawab, berfatwa, tidak ada. Tidak ada tobat bagi. Terlalu banyak dosa yang kamu lakukan. Ini dia berfatwa. Cukuplah 100. Berfatwa tentang menyebabkan nyawanya hilang. Ya. Karena dia mengatakan, oh tidak ada tobat begini, maka dia pun dibunuh. Setelah itu dia mencari orang yang paling alim, yang paling berilmu di muka bumi, yang bertanya, apa dari orang yang sudah membunuh 100 jiwa? Ini bukan 1-2 orang, dibunuh 100. Yang ditanya orang berilmu, dia menjawab apa? Dia menjawab, apa yang menghalangi kamu dengan itu? Ya, apa yang menghalangi kamu dengan itu? Jadi kalau kamu benar-benar ingin kamu dan hendaknya kamu datang ke kampung yang di sana itu orang-orang baik, orang-orang soleh, jangan tinggal di kampung ini. Maka dia pun berjalan menuju kampung ini. Di tengah jalan datang, ya, datanglah malaikat maut menjemput rohnya. Sehingga rohnya ini diperebutkan oleh malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan, ini bagian saya karena dia sudah menuju ke daerah yang baik. Malaikat azab mengatakan, ini bagian saya belum sampai di sana. Ini bagian saya. Sampai Allah kemudian mengutus malaikat sebagai hakim. Ukurlah jarak yang ditinggalkan, ya kan, dari daerah yang ditinggalkan ke tempat yang meninggal, ukur berapa jaraknya, kemudian dengan tempat yang meninggal dan daerah yang akan yang mana yang lebih dekat, maka masukkan dia ke penduduk. Setelah diukur, ternyata orang ini sudah lebih dekat ke daerah yang akan daerah yang baik, orang-orangnya orang soleh, maka dia pun digabungkan termasuk penduduk orang. Berarti tobatnya dari mana tidak? Dari mana? Itu kalau memang orang sungguh-sungguh bertobat sebelum sampai di rombongan, Allah akan terima sebesar apapun dosa itu, sebanyak apapun. Sampai-sampai Allah mengatakan, walaupun dosa kalian sampai habis setinggi langit, kalau kalian datang kepada aku yang bertobat, kata itu berarti aku pun akan datang kepada kalian membawa ampunan juga sebesar ya setinggi langit. Nah, ini. Dan kalau roh sampai di tenggorokan, ya sudah terlalu. Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di merah, dan kalau punya sampai di rombongannya, dia sadar sampai terucap melalui lisan dia mengakui bahwa sesembahan yang benar, sembahan yang beri itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah terlambat sampai Allah mengatakan, kamu baru sekarang,
Kamu bertobat selama ini di mana? Kamu sudah wali Musa alaihissalam, tambah lagi Harun alaihissalam, tidak perlu. Nanti di saat perlunya nanti tenggorokannya baru. Artinya sudah terlambat. Allah sudah tutup pintu taubat bagi dia. Ini Firaun. Jadi bagi setiap orang pintu taubatnya itu tertutup ketika mau terjadi kekurangan. Adapun secara umum bagi seluruh manusia kapan pintu taubat itu tertutup? Rasulullah bersabda, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubat. Wa la tanqati'ut taubat hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak berakhir hukum hijrah itu sampai berakhirnya taubat. Artinya hijrah itu dari negeri kafir, negeri syirik, dan negeri yang kacau tetap ada sampai sekarang. Tidak sampai hari kiamat. Ada pemberitahuan Rasulullah yang mengatakan, la hijrah ba'da al-fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, jadi tidak ada hijrah dari Mekah ke tempat lain, dari Mekah ke Madinah atau Mekah ke tempat yang lain. Tidak boleh lagi orang berhijrah. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Adapun berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam itu tetap ada saat ini sampai. Dan ini tidak akan putus sampai putusnya taubat. Dan tidak putus taubat hingga matahari terbit dari atas. Kalau matahari sudah muncul di atas, ya, jadi di akan terjadi di akhir zaman nanti, matahari bukan lagi terbit di matahari terjadi ramadan. Di saat itu tertutup pintu taubat bagi semua yang masih. Dan yakinlah orang-orang kafir pun tatkala sudah menyaksikan matahari terbit di arafah, mereka beriman semuanya. Tapi sudah terlambat. Tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaat. Nah, ini jadi syarat yang kelima tadi, apa dengan hak Allah untuk bertobat adalah bertobat kepada Allah diterimanya. Ya. Kalau setiap orang itu sebelum rohnya sampai di Arafah, bagi semua orang sebelum matahari terbit dari arah. Ini lima syarat. Nah, maka di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa khairul khata'in at-tawwab, dan sebaik-baik orang yang banyak kesalahannya, banyak dosanya adalah banyak bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Kemudian kata beliau, lanjutkan, wala nasyukru annahu la yajuzu lana nasbuta ala insani irtaka ghadaban. Dan kita tidak tahu juga bahwa tidak boleh kita diam dari seseorang yang melakukan kesalahan. Ini tidak boleh kita diam membiarkan orang melakukan kesalahan, melakukan dosa. Jadi ada seorang melakukan dosa, kita diam saja, tidak boleh juga. Ya. Nah, tidak boleh. Jangan mengatakan yang berarti saya selamat. Saudaramu melakukan kesalahan, melakukan dosa, tolong dia. Ya. Nah, Rasulullah mengatakan apa? Menurut kami, mungkarat atau menyukupi dia di fa'ilam jasadi, bagi lisani, fa'ilam jasadi bagi qalbihi, wadhalika al-iman. Siapa saja di antara kalian yang melihat apa kata Rasulullah? Fal yughayyirhu bi lisanihi bi yadihi. Rubah dengan tangannya. Dengan tangan. Kalau tidak sanggup, maka dengan lisan. Kalau tidak sanggup, maka dengan qalbu. Minimal hati kita membenci kemungkaran itu. Jangan sampai hati juga ikut mentakrirnya, mengakuinya. Dengan musik, goyang-goyang juga kakinya, ya. Goyang kepalanya, maksiat. Nah,
Jadi tidak boleh kita diam dari orang yang berkesamaan. Hatta nabula ma nastati' min wajibin nasir billah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li mu'amatihi. Ya, hingga kita mencurahkan, mengorbankan apa yang kita mampu, apa yang kita sanggup. Jadi kita melakukan apa yang kita sanggup dari kewajiban menasihati. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Dia kata lalu para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Kami bertanya kepada Rasulullah, "Siapa nasihatnya ya Rasulullah?" Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ahmadihim. Kata Rasulullah, nasihat itu untuk Allah. Mungkin kita bingung kenapa nasihat untuk Allah, ya kan? Apakah Allah butuh nasihat? Maknanya nasihat untuk Allah itu adalah kita beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Ya. Kita beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Dan mengimani apa saja yang Allah wajibkan kita imani. Kemudian nasihat untuk kitabnya, untuk Al-Quran, itu mengimani Al-Quran, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya. Ini adalah bagian dari nasihat pada kitab Allah. Wali Rasul ini nasihat Rasulnya, yakni beriman kepada Rasul, mempercayai bahwa beliau adalah utusan Allah. Apa yang beliau sampaikan itu adalah benar adanya. Kewajiban kita adalah membenarkan dan mengikuti walaupun tidak masuk di akal. Ya, karena tidak semua syariat harus diukur dengan akal. Kemudian bagi ayat muslimin, nasihat untuk imam kaum muslimin ini yang jadi sahih. Wa'amin dan orang-orang tua dari kaum muslimin. Jadi nasihat untuk para imam, ini para penguasa. Mereka para penguasa punya hak untuk dinasihati. Berarti tugasnya siapa? Tugasnya yang tahu kesalahan, menasihati mereka. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara yang paling halus, paling lembut, dan paling rahasia kepada tersebut. Jangan dibayang-bayangkan, ya. Jangan di mimbar sampai itu sudah berubah lagi sampai ke kesalahan pemerintah kita nasihat. Ya, bukan nasihat. Itu justru merusak, membangkitkan kemurkaan dan kemarahan masyarakat rakyat kepada penguasanya. Yang awalnya, yang tadinya rakyat tidak tahu, karena dikasih tahu oleh dai yang tidak bagus manhajnya, dia marah. Dia marah. Nah, padahal nasihat itu wajib kita menasihati mereka, tadi ada cara-caranya. Bukan dengan merontak, bukan dengan yang menyampaikan kita di mimbar, ya. Nah, ataukah kalau sekarang jalan-jalan dulu, mau sapa ataukah yang gerak yang umum, ya, atau di Facebook dan lain sebagainya, sehingga semua orang bisa tahu ini termasuk, ya, perbuatan yang melanggar syariat Allah. Tidak lagi menasihati penguasa, tapi ini justru menghancurkan, ya, membangkitkan kemarahan rakyat kepada mereka, sehingga penguasa itu kekuasaannya akan goyang. Ya. Penguasa kalau rakyat banyak tidak taat kepadanya, kekuasaannya akan goyang, ya kan? Dan bisa jadi dia, ya, diturunkan secara terpaksa. Nah, beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau banyak manusia, kekuasaan Allah tidak akan. Ya kan? Allah tetap Maha Kuasa. Karena kekuasaan Allah itu sempurna.
Sehingga walaupun hambanya bermaksiat, tidak ada yang mau taat, Allah tetap maha kuasa. Nah, faedah kata tadi, kalau memang seperti itu, wajib untuk kita menasihati. Fa'innal wajib alaina idza ra'ayna khata'an min ulatin nuri an natasila bihi syafawiyyan aw qadariyan. Kalau memang demikian, maka kewajiban kita kalau kita melihat ada kesalahan dari penguasa kita, ya, an natasila bihi syafawiyyan, kita hubungi mereka dan kita nasihati mereka secara empat mata. Apa itu langsung ngomong kepadanya, ya, dengan empat mata. Tapi bukan di hadapan orang lainnya. Kalau kita lihat ataupun melalui tulisan, kita tahu nomornya di WA, nasihati, ya, Pak, ya, Bapak punya kesalahan seperti itu. Saya menjalankan kewajiban saya karena saya tahu dengan kesalahan saya, berkewajiban untuk bertaubat dengan kata-kata yang halus, ya, kaulan layyinan, dijelaskan, bukan dengan kata-kata keras, kasar, mencaci maki, ya. Nah, wa nasihuhum salikina bidzalika aqdul, dan menasihati mereka menempuh jalan-jalan yang paling dekat dibayar di dalam menjelaskan hak lahum kepada mereka, wa syahidi khata'ihim, dan menerangkan kesalahan mereka. Mereka tidak tahu kalau itu kesalahan, karena ini salah, ya. Tsumma nahituhum wa nadzkiruhum, kemudian kita nasihati mereka dan berikan peringatan kepada mereka bima yajibu alaihim min an-nasihi, tentang perkara-perkara yang wajib atas mereka dari nasihat. Liman tahta aydihim wa ri'ayati masalihim wa rahmatul bi'anhum, ya, ada apa-apa yang wajib atas mereka dari nasihat. Liman tahta aydihim, bagi orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka dan rakyat, ya, untuk mendatangkan kemaslahatan kepada mereka dan menghilangkan kezaliman. Nah, ini ucapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu dari kita wujud taat Islam di beri maksiat, wajib mentaati penguasa dalam perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau penguasa memerintahkan sesuatu yang itu bukan maksiat, wajib bagi kita sebagai rakyat untuk mendengarkan taat. As-sam wa ta'ah adalah kewajiban kita sebagai rakyat. Nah, bukan kalau sudah masih ada ucapan seorang dokter kita bacakan terkait ini, ya, kita yang seharusnya kita lakukan kepada para muslimin. Nah, Allah sebelum kita tutup, ada yang bertanya? Silakan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, apa yang kita sampaikan tadi jelas, ya. Jadi karena harapan kita semua bahwa apa yang disampaikan dipahami dan jelas, sehingga tidak menyisakan subuhan itu kerancuan
atau kesalahpahaman. Karena yang namanya salah paham itu lebih jelek daripada tidak tahu, ya kan? Kadang-kadang ada orang ditanya paham, salah paham, atau salah paham. Ya, cuma karena dia tidak mau atau tidak tahu, alhamdulillah, ungkapan Syekh Muhammad bin Shalih adalah ungkapan yang seharusnya kita ya pahami bersama bagaimana seharusnya kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat bersikap kepada penguasa. Ya, nah seperti tadi penjelasan Ibu manusia biasa, sama seperti manusia lain yang tentunya punya kesalahan, kekurangan, kekeliruan, maka dimaklumi seperti itu. Ya, dan kalau kita mampu, kita nasihati, ingatkan, Bapak salah ini, ya, seperti itu. Ingat dinasihatkan. Itu adalah kewajiban kita bagi yang tahu kalau adalah kesalahan. Dengan bermakna oleh lain yang kita ucapkan guna